Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejo. Nah, hari ini saya akan memberikan sebuah konten tentang Innova yang suka ngerembes-ngerembes air gitu ya. Nah, jadi jujur agak sedikit kesal karena udah sampai basah berkali-kali baru ternyata saya baru ngeh ternyata basahnya itu dari rembesan luar gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah mungkin kemarin waktu bawa makanan minuman gitu tumpah gitu, ternyata semenjak gelombang 2 ini, gelombang 3 apa 2 ya, Omicron ya, itu mobil ini tuh nggak pernah keluar kota, jadi selalu ada maksudnya saya pakai cuma deket-deket aja gitu, jadi di belakang saya pastiin nggak pernah ada minuman yang tumpah tapi kok masih basah gitu. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah video tentang POV tentang Innova ini, dan kalau misal kalian mengalami hal yang sama atau misal kalian nggak ngeh juga di sininya basah, coba kalian pakai Innova kalian lalu kalian cek di sininya basah atau enggak, karena saya sempat browsing dan saya tanya-tanya di klub Innova, ternyata memang itu adalah common problem di sebuah Innova Reborn yang mungkin tadinya saya nggak ngeh tapi saya baru tahu sekarang setelah basah. Jadi kalau misal kalian punya Innova Reborn, kalian belum mengalami ini, lebih baik kalian melakukan pencegahan yang nanti saya akan sampaikan videonya sampai terakhir, atau kalau kalian udah mengalami masalah seperti ini kan bisa menemukan solusinya di video ini. Jadi seperti itu. Habis ini kita cek langsung seperti apa kondisi Innova saya setelah ngerembes dan bagaimana cara mengecek itu ngerembesnya dari mana. Nanti saya akan beberkan semua di video ini. Nah, jadi itu gejalanya seperti ini. Tiba-tiba di bagian bagasi basah. Itu kalian patut curiga jika kalian punya Innova Reborn. Tapi kalau Innova lama sih cukup aman, saya nggak pernah mengalami hal seperti ini. Padahal saya sering ganti-ganti Innova lama dan saya sering pegang berbagai macam Innova lama, nggak pernah ada problem seperti ini. Nih, kalian bisa lihat ya, ini bawahnya ini basah sekali, basah kuyup. Padahal nggak pernah ngangkut minuman apa-apa. Jadi tiba-tiba di belakang ini tuh bau apek dan basah sekali ya. Jadi saya nggak tahu kenapa, saya pikir ini adalah minuman tumpah karena ini tuh terjadi 2 kali. Jadi yang pertama awal banget Innova saya keringin, saya pikir ini ada minuman tumpah, tapi setelah gelombang Omicron kedua ini nggak pernah dipakai apa-apa tapi tetap aja basah gitu. Jadi saya sempat curiga di karet-karet, tapi ketika kalian mengalami seperti ini, itu cara mengeceknya gampang seperti ini ya. Jadi kalian bisa masuk ke sini, ke belakang, lalu kalian minta mbak kalian atau siapalah untuk nyiram mobil ini di bagian sini. Lalu nanti bakal kelihatan airnya tuh ngerembes dari mana. Nah, jadi saya udah sempat bongkar dan saya menemukan indikasi ada rembesan air di sini ya. Ini kan bisa lihat, ini ada kayak debu-debu bekas air gitu, air yang mineral, air yang mengering, tembus ke sini dan jatuh ke bawah di sini. Jadi kalau sebenarnya di sini tuh aman, air kalau ngerembes ke di sini tuh aman karena dia udah ada jalur buangan air di sini nih. Tapi kalau di sini ya pasti tembus ke dalam. Di sini juga. Dan yang aneh itu tembusnya itu dua-duanya ya. Jadi kalau misal tembus satu mungkin sesuatu yang kecelakaan atau apa, tapi ini dua-duanya airnya tembus dalam. Dan ini sangat menyebalkan menurut saya. Jadi cara ngeceknya kalian masuk ke dalam, ntar tolong disiram Mac. Nanti ditutup lalu kita siram, kita langsung tahu rembesan airnya dari mana. Jadi kan bisa lihat ya, di sini ada air mengalir dong. Ini airnya basah ya. Jadi airnya tuh mengalirnya tuh jadi ada air mengalir di sini ya, kan bisa lihat nih. Nah, jadi tembusannya tuh ternyata dari bagian stop lamp belakang ini ya. Dan ini menurut saya agak nggak wajar, ini mobil juga nggak pernah diapa-apain. Jadi bisa langsung ketahuan, oh ternyata rembes dari sini. Dan habis ini kita akan bongkar stop lamp di sini dan kita akan
kasih sealant atau apa untuk supaya nggak rebes lagi nanti, dan kita akan tes juga apakah setelah dikasih sealant atau penutup itu dia tetap bocor atau enggak. Nah, jadi untuk stop lamp itu dia ada beberapa baut. Kalian mesti bongkar dulu, tutup bagasinya, diturunin dulu, dan lebih baik kalian beli klipnya dulu. Karena kalau pembongkaran kadang ada suka klip yang patah atau apa, itu kalian bisa langsung gantiin klipnya. Lalu untuk baut pembuka stop lamp itu ada 5. Satu di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi total ada 5. Yang sebelah sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini nanti kita akan bongkar dan kita pasangin sealer, apakah tetap masih bocor atau enggak setelah dipasangin sealer. Nah, ini baut udah saya bongkar, totalnya ada kanan kiri ada 10. Lalu jangan lupa soket kalian copot-copotin dulu kayak gini. Di sini juga soketnya dicopot-copotin dulu ya, karena habis ini mesti turun, mesti lepas total. Dia punya stop lamp yang nempel di bagian pintu bagasi. Nah, jadi saya tuh nggak pernah mengalami hal seperti ini di Innova lama. Cuma di Innova Reborn sih pengalaman baru ya. Stop lamp bikin air yang rembes dan lumayan merepotkan. Sebenarnya benerin itu nggak repot, tapi yang repot tuh ngeringin ini ya. Karena ngeringin butuh waktu lama dan mesti bongkar-bongkar lagi, bau gitu ya. Jadi seperti itu. Di sini kita turunin stop lampnya. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh posisinya ngerembesnya tuh bagian sini doang ya. Tapi ya lebih baik nanti saya mau coba sealer semua dan sekaligus saya bersihin, langsung nanti sealer semua, dan moga-moga sih habis ini udah nggak bocor lagi. Ini stop lampnya kita bersih-bersihin dulu supaya pasir-pasirnya itu, jamur-jamur itu hilang semua. Baru nanti kita sealer, dan juga di bagian sini nanti dibersih-bersihin dulu. Nah, bagian sini nih dibersih-bersihin dulu biar nanti di sealer juga kuat ya. Jadi di sini juga sama, bocornya tuh di area sini. Tapi biar lebih kuat, lebih baik di sealer semua. Nah, jadi ini udah dilakuin sealer-sealer bagian sini. Ini kelihatan semua ya. Di sini ada bekas sealeran juga nih. Bisa lihat kan? Nggak tahu nih kelihatan nggak? Coba diterangin dikit. Nah, ini di sini. Lalu di situ tuh kelihatan ada sealernya. Ini udah disilerin semua sampai lubang-lubang bautnya semua. Jadi di sekitaran lubang stop lamp sini disiler, lalu di sekitaran lubang baut juga disiler. Karena kemarin sempat dicek lubang bautnya itu karetnya juga ada pada kertas, jadi sekalian disilerin. Nggak tahu, kayak gitu ada di Toyota nggak karet sealer ini. Nah, ini bekas air. Nah, habis ini kita mau cek apakah sudah beres, masih ada bocor atau enggak. Ini kita siram ya. Sini. Kita cek masih ada bocor atau enggak. Kayaknya sih aman, nggak ada tetesan air lagi. Coba lagi sini. Tuh. Ini juga aman ya. Kemarin netesnya dari sini nih. Dari sini. Ini udah nggak ada tetesan air lagi, kering. Tengah sekalian deh. Cek yang bagian tengah-tengah. Nah, sekarang bagian situ. Aman. Nggak ada tetesan air ya. Bersih. Oke, sip. Nah, jadi kalau misalkan lo punya sebuah Innova Reborn, saya nggak tahu penyakit ini munculnya di tahun keberapa atau bahkan baru pun airnya udah tembus atau belum, saya kurang paham. Tapi yang saya tanyain ke Innova lain, ternyata juga banyak Innova lain yang mengalami hal yang sama. Jadi sebenarnya mungkin ini common problem untuk Innova yang udah beberapa tahun ke atas. Kalau misalkan pernah mengalami hal yang sama dan penyelesaiannya gimana, komen aja di bawah. Tapi menurut saya untuk Innova saya ini udah aman banget. Jadi prosesnya itu
untuk mengatasi seperti ini kalian bisa bongkar sendiri atau bawa ke bengkel juga. Dan maksudnya kalian itu lebih baik melakukan pencegahan dibanding udah terlanjur basah kayak gini. Karena kalau basah tuh lebih repot, lebih baik kalian mencegah. Kalau kalian punya Innova Reborn, lebih baik kalian coba tes dulu. Kalau ternyata airnya masuk, lebih baik sebelum parah kalian langsung tutup lubang sealernya semua, dan bisa kalian lakukan penyileran di bagian pasangin sealer di bagian stop lamp dan di bagian sekitaran lubang bautnya, dan itu udah proven atau terbukti untuk mengurangi bahkan menghambat air sama sekali sampai nggak keluar. Karena tadi kalau disiram air seperti itu memang volume airnya sangat banyak. Kalau hujan sih memang lebih sedikit dari itu. Kalau kemarin kan sampai ngalir ya, tapi hari ini sih udah kering. So far puji Tuhan udah aman Innova saya, jadi tinggal PR saya bersihin untuk ngeringin di bagian karpet dasarnya. Jadi kalau saya membayangkan kalau saya punya Innova, sebelum saya terjadi ini, tapi saya menonton video ini, saya langsung ngecek di bagian ini. Jangan sampai udah basah duluan baru dilakukan mengobati kebocoran ini. Nah, jadi kemarin udah ditambahin busa ati gitu ya. Maksudnya udah ditambahin sealer masih bocor, ditambahin busa ati masih bocor. Mungkin banyak yang nge-share di medsos segala macam YouTube yang maksudnya ngomong kalau misal dikasih sealer tuh pasti nggak bocor, ternyata nggak, dan masih bocor. Jadi akhirnya yang sebelah sini itu memang sudah dibenerin dan pakai busa ati itu dia bisa kembali, nggak bocor. Tapi yang satu ternyata masih bocor, dan penyebabnya bukan ini lagi, tapi karena baut-bautnya ini dia udah ketas. Jadi kalau baut-baut kayak ini kan memang posisinya dia nahan ya, jadi dia harus kuat. Nah, ini udah pada patah. Nah, di sini juga udah pada ogel-ogel ya, udah pada patah. Jadi kalau memang udah patah seperti ini, memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya terpaksa harus diganti total satu ininya, dan maksudnya ya harganya lumayan lah, tapi ya mungkin kemarin sih kayak ngambil 450-an ya, tapi menurut saya cukup worth it kalau dapat barang yang baru. Dan maksudnya kalau kalian mengalami hal seperti ini, itu kalian mesti cek dulu bocornya. Bukan yang mesti kalian cek bukan bocor ininya dulu, karena bocor di bagian samping-samping ini penyelesaiannya gampang, tinggal kalian beli busa penutupnya ini di Tokopedia Gejok, nanti saya kasih linknya. Tapi kalau udah patah seperti ini baut-bautnya, ya otomatis kalian mesti ganti baru. Ini udah kayak nggak ada jalan lain selain ganti baru ya, karena kalau seperti ini sih sudah susah, nggak bisa dibenerin karena tahanan ini ke bodi kan cuma di baut ini. Nah, nanti habis setelah kita ganti baru, ini barang yang baru saya beli. Nah, nanti kalau misal ini kebetulan nanti saya cek kalau kondisinya bagus ya, maksudnya saya bisa jualin ke kalian juga ketika kalian lagi butuh untuk reflektor lamp untuk Innova Reborn seperti ini. Nah, ini busanya masih tebal karena dia baru ya. Lalu kondisinya ininya masih kuat karena memang dalam kondisi baru, tinggal mindahin housing fitting bolam-bolamnya aja. Nah, nanti habis ini kita review lagi setelah dipasang seperti apa. Nah, jadi yang di sebelah kiri, karena bautnya masih bagus, saya tambahin alas seperti ini. Kalau misal kalian, ini adalah kayak busa gitu ya, tambahan untuk supaya ngegantiin busa originalnya. Dan nanti kita cek seperti apa. Ini udah diganti, yang ini baru ya, jadi satu gelondong diganti. Kita coba, Gus, tutup Gus, disiram Gus. Nah, kita lihat. Nah, kalau ini sih harusnya nggak mungkin tembus air karena memang udah diganti satu gelondong. Kalau yang di sini kita coba.
Nah, di sini juga nggak tembus air, nggak ada bocor sama sekali ya. Biasanya di sini nih keluar air yang ada di bawah, tapi di sini ini masih ada sedikit air. Nanti kita cek, tapi dikit banget dari sisi nggak masalah. Yang ini diganti baru malah ada keluar sedikit air ya, aneh. Coba kita cek keluar lagi nggak airnya. Itu disiram-siram. Nggak ada rembesan air, aman. Itu juga aman. Kalau ini kayaknya tadi karena percobaan pertama tadi sempat dibuka-buka, jadi ya. Tapi di sini sih kering. Nih, kering ya. Di sini kering. Di sini kering. Full kering semua. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ketika kalian mengalami di sini tiba-tiba bocor ya, airnya ngerembes, itu yang mesti kalian cek bukan ininya dulu, tapi kalian cek baut-bautnya ini itu kenceng atau enggak. Lalu kalau misal ternyata baut-bautnya itu udah pada kendor, lebih baik kalian ganti satu gelondong seperti ini, harganya 450 ribuan. Tapi kalau misal ternyata di sininya masih bagus baut-bautnya, jadi dia bisa ngelok kenceng, itu lebih baik kalian bisa ganti ininya aja. Nah, nanti kita jual juga ini untuk supaya kalian kalau ini masih bagus, kalian ganti karet-karetnya aja, supaya ketika dipasangin karet-karet yang baru, dia udah nggak bocor lagi seperti itu. Nah, jadi mobil saya udah beres. Ternyata masalahnya cukup simpel. Ya, kalian pernah mengalami hal yang sama, solusinya seperti apa, kalian bisa komen di bawah. Lalu pengalaman kalian gimana ketika ngerawat sebuah Innova Reborn. Jadi sampai ketemu lagi bosku. Semoga konten ini bermanfaat. Kalau kalian berminat lampunya atau ini nanti saya kasih link di Tokopedia ke supplier, karena saya udah dapat supplier yang oke untuk stop lamp sebuah Innova Reborn. Thank you bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.